Halo, selamat datang di channel Satu Kotak Counseling dan Consulting. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk hadir, mendengarkan, dan membuka ruang refleksi bersama saya hari ini. Kalau ini pertama kalinya kamu hadir di sini, perkenalkan, saya adalah seseorang yang peduli dengan perkembangan diri, kesehatan mental, dan realita kehidupan profesional, terutama untuk kita yang berada di rentang usia 30-50 tahun di masa hidup ketika banyak hal sedang diuji. Karir, mental, keluarga, stabilitas finansial, dan identitas diri. Di channel ini, kita bicara bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang pengalaman, emosi, dan perjalanan menjadi versi terbaik diri kita. Dan hari ini, kita masuk ke sebuah topik yang mungkin diam-diam pernah kamu rasakan, tetapi jarang kamu suarakan. Sebuah topik yang bisa mempengaruhi harga diri, motivasi, arah karir, dan bahkan kesehatan mental seseorang. Topik yang terlihat teknis, tetapi sebenarnya sangat emosional. Keadilan dalam dunia kerja. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu bekerja keras, memberikan kontribusi besar, tetapi tetap merasa tidak dihargai? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang di kantor yang kerjanya biasa saja, tapi entah kenapa gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih mewah, atau promosi selalu jatuh ke tangannya? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana merasakan hal yang sama. Dan menariknya, masalah ini bukan sekadar soal angka di slip gaji. Ini soal keadilan. Tentang bagaimana manusia ingin merasa dihormati, diakui, dan diperlakukan sesuai kontribusinya. Dan disinilah banyak organisasi, perusahaan, bahkan bisnis keluarga sering gagal memahami satu hal penting. Sistem bukan hanya alat administratif. Sistem adalah cara menjaga martabat manusia. Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku ingin meminta sesuatu. Jika kamu merasa tema seperti ini penting, relevan, dan mungkin bisa membantu orang lain di luar sana yang sedang diam-diam memikul beban, silakan tekan tombol like, bagikan video ini, dan tinggalkan komentar. Karena mungkin bukan hanya kamu yang butuh mendengar ini, ada banyak orang yang bahkan belum tahu bahwa perasaan mereka valid. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini lebih dalam. Ada satu fenomena yang hampir selalu muncul di organisasi yang tidak memiliki struktur kompensasi dan jenjang karir yang jelas. Semuanya dimulai dengan sebuah pertanyaan kecil. Kenapa gajinya beda? Lalu rasa penasaran berubah menjadi dugaan. Dugaan berubah menjadi bisik-bisik. Bisik-bisik berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan tiba-tiba, sebuah organisasi yang dulunya solid berubah menjadi panggung kompetisi tidak sehat, penuh perbandingan, kecemburuan, dan drama internal. Job grading, rahasia mencegah kesenjangan gaji dan drama internal. Ya, istilah itu sering terdengar teknis, dingin, formal, dan seperti urusan divisi HR saja. Tetapi sebenarnya, ia menyentuh fondasi psikologi manusia, kebutuhan akan keadilan, rasa aman, dan pengakuan. Seseorang bisa bertahan dalam tekanan, workload besar, bahkan peran yang berat selama ia merasa dihargai. Tetapi begitu muncul ketidakjelasan dan ketidakadilan, yang hancur pertama kali bukan motivasi, melainkan identitas diri. Bayangkan seseorang yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, selalu menyelesaikan tugasnya, membantu tim, menjadi orang yang selalu bisa diandalkan. Tetapi suatu hari ia mengetahui bahwa karyawan baru dengan tanggung jawab yang mirip justru mendapat gaji lebih tinggi. Tidak ada penjelasan, tidak ada transparansi, tidak ada pembanding, hanya ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan adalah ruang di mana pikiran mulai menciptakan cerita-cerita yang paling menyakitkan. Perasaan seperti ini bukan hanya soal uang. Ini tentang perasaan tidak terlihat, tentang kontribusi yang seolah tidak bermakna, tentang dedikasi yang seolah tidak dihitung. Banyak pemimpin percaya orang resign karena ingin gaji lebih besar. Tapi kenyataannya, banyak orang pergi karena mereka merasa tidak dihormati. Ketidakadilan adalah bentuk penolakan paling tenang, tetapi paling dalam. Ia tidak selalu muncul sebagai kemarahan. Kadang ia muncul sebagai kebisuan, sebagai kehilangan gairah, sebagai kelelahan emosional yang tidak bisa dijelaskan. Disinilah sistem job grading bekerja bukan hanya sebagai alat HR, tetapi sebagai jaminan psikologis. Ia memberikan kerangka kejelasan. Dengan struktur grading yang jelas,
Seseorang tahu mengapa mereka berada di level tertentu dan apa yang diperlukan untuk naik ke level berikutnya. Transparansi seperti ini bukan hanya menciptakan kejelasan, tetapi memberikan rasa aman. Karena bagi manusia, ketidakpastian sering lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Karyawan bukan sekedar mesin produktivitas. Mereka manusia, dengan harapan, dengan rasa takut, dengan impian bahwa kerja keras mereka berarti sesuatu. Dan ketika organisasi gagal menata sistem kompensasi secara adil, yang hancur bukan hanya struktur salary. Yang hancur adalah rasa saling percaya. Dan kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam, tetapi bisa hancur hanya dengan satu keputusan yang tidak adil. Hal menariknya adalah, sistem yang adil tidak berarti membuat semua orang bahagia. Tetapi sistem yang adil membuat semua orang mengerti. Itu perbedaan besar. Ketika seseorang mengerti alasannya, ia bisa menerima kenyataan, even jika kenyataan itu tidak sesuai harapannya. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan ini dari sisi karyawan, ada hal penting yang perlu kamu simpan. Gaji orang lain bukan tolok ukur nilai dirimu. Kamu hanya bisa membandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Tapi kalau rasa tidak adil itu muncul dan menggantung dalam hati, jangan diam. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menata langkahmu, memperjelas arah kariermu, dan bertanya dengan berani, apa yang harus saya lakukan untuk naik level? Karena terkadang, perasaan tidak adil bukan sebuah hambatan. Ia adalah undangan untuk bertumbuh. Jika kamu sudah tiba di bagian akhir video ini, terima kasih. Itu berarti kamu bukan hanya mendengar, kamu merenungkan, kamu hadir, kamu peduli. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya ingin membaca ceritamu, karena suara kamu penting. Jangan lupa juga subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten lain yang mendalam seperti ini. Dan sebelum kamu pergi, silakan lihat video-video lain di channel ini yang mungkin relevan dengan perjalananmu. Karena perjalanan memahami diri dan memperbaiki hidup tidak selesai dalam satu video. Ini proses. Dan kamu tidak berjalan sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tumbuh, tetap sadar, dan tetap berharga.